Ready, go! Halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas number one Sentai Gochuja episode 14. Kali ini menjadi konklusi untuk karakter Ryugi Bakugami dan juga pastinya universe sensei kita Red Racer ya temannya, si Shoko Yamori. Ya kali ini ya dia sudah mengamuk ya sejak episode kemarin ya, karena dia juga betul-betul khawatir tingkat ekstrim ya kita bisa bilang ya, kan dia juga betul-betul peduli ya kan dengan Ryugi Bakugami ini, tapi dia juga betul-betul apa ya, berusaha untuk menghindar lah gitu ya. Dia juga bukan nggak mau sama Shoko gitu ya, dia cuman mau menghindari keluarga itulah gitu ya, karena mungkin keluarga dari Ryugi ini tuh betul-betul tidak sesuai harapan dia lah gitu ya, tidak menyenangkan mungkin. Dan tiba-tiba ya pada saat Saori ini tuh juga lagi jaga gitu ya, dan juga kasih tahu ada berita itu, tiba-tiba dia dirasuki sama Tega Sword ya temannya. Jadi kayak waduh, jadi Tega Sword ini tuh bisa merasuki siapa saja dong berarti ya, bukan cuman kayak muncul sebagai Tega Swordnya aja gitu. Jadi bisa dibilang juga pertama kalinya ya dia juga ngelihat ada Centauran Corp ini, dan membuat si pemegang kontrak ini juga kehilangan kendalinya gitu ya. Jadi dia juga ibaratnya bisa dibilang ya muncul untuk melihat gitu dan juga memantau kondisi si Centauran ini. Dan akhirnya kita bisa tahu ya teman, keinginan dari Bakugami Ryugi ini menjadi Goshuger ya teman ya, karena dia juga ibaratnya ya, kalau dalam keluarganya tuh dia cuman jadi boneka ya, maksudnya dia kayak dijadikan suatu penerus lah gitu ya, penerus yang ibaratnya nggak ada benefitnya mungkin bagi dia gitu. Yang didapat itu juga rasanya bukan apa yang dia inginkan gitu ya, dan juga bukan sesuai dengan apa yang dia lihat gitu. Jadi rasanya kayak mungkin sengsara mungkinnya di rumah ya temennya, walaupun dia tuh kayak kaya raya sekali gitu, punya berbagai macam fasilitas gitu ya, tapi pada saat dia juga menemukan suatu buku ya, yaitu buku Village of Tega Sword ya, jadi di sini juga langsung tergambar jelas ya temennya bagaimana perumpamaan yang akan diberikan oleh Tega Sword ini kalau misalkan orang itu sedang dalam masalah gitu ya. Jadi kayak betul-betul hilang gitu semua kebohongan, dan akan menciptakan suatu hal yang berharga di dunia yang diinginkan oleh sang pemegang kontrak itu ya. Jadi no one atau number one inilah yang bisa dibilang menjadi alasan juga bagaimana Ryugi menjadi pemegang kendali dan juga menjadi pengikut setia dari Tega Sword ini. Dan dia juga meninggalkan rumah yang sebenarnya juga sudah pasti itu juga lebih dari cukup ya teman. Dia juga mau mencari apa arti kehidupan yang selama ini mungkin dia sengsara gitu ya. Semoga aja ya nanti kalau kita juga selek itu keluarga dari Ryugi ya, walaupun Toei ini agak ngeselin ya teman, kadang keluarganya pun juga gak disorot gitu ya. Jadi ya saya harap nih ya Bakugami Ryugi ini tuh ibaratnya udah dikasih nih kan ya episode khusus untuk Ryugi, dan betul-betul kita dapat bagaimana pesannya gitu ya. Semoga aja untuk nanti kedepannya kalau fokus ke Ryugi lagi, kita bisa lihat kan bagaimana flashback ke keluarganya gitu, dan mungkin Shokonya bakalan kembali lagi gitu ya. Nah pastinya si Sumino tiba-tiba ya ini dia kayak mau cari untung ya ibaratnya ya, atau kayak curi-curi kesempatan gitu ya untuk Ryugi, karena dia tuh juga kan tuan muda gitu ya, atau kayak anak orang kaya gitu ya, atau anak orang yang terpilih gitu ya, atau anak orang yang ternama gitu ya. Jadi dia juga kasih nih card name-nya gitu ya untuk sesuatu. Ya ini Sumino nih ya satu sisi dia juga pengen dapet sesuatu lah gitu ya, mungkin mau dapetin clue, mungkin juga ya ini kalau misalkan ada kejadian ya, dia mungkin berpura-pura kayak ini tuh ya mau mengetahui gitu apakah keluarga dari Bakugami itu juga relate dengan kematian atau penculikan dari adiknya itu ya, karena bisa bilang juga untuk keluarga Bakugami ini ada suatu rahasia ya teman-teman ya. Ini juga Sumino ini tuh mungkin bukan tanpa alasan ya teman, karena mungkin juga sambil menyelidiki ya, dia mah ketutup sifat imunnya aja gitu ya, karena pastinya kan dia punya sesuatu hal gitu ya. Jadi sini juga berusaha lah gitu ya untuk merayu ya Sumino untung kamu imut ya cantik banget gitu. Dan juga di sini dia
datang ya temennya Ryugi ke tempat Red Racer, tapi semuanya nyaranin gitu ya jangan bertarung di sini gitu karena masih rame gitu ya. Dia mau coba pancing ke tempat yang sepi gitu ya. Jadi sini pun juga langsung lah akhirnya komedi ala Car Ranger pun juga terjadi ya temennya. Jadi betul-betul melesatkan semua serangannya kan pakai paku lah, pakai hantam ya kan. Jadi betul-betul ada rasa-rasa Car Ranger-nya di sini ya. Sampai ini momen kayak ditendang lah akhirnya orang lagi naik sepeda ya ampun. Ini versinya ini malah ke Blue Racer ya temennya. Kan Blue Racer kan sempat rampage ya temennya kayak jadi ngambuk lah gitu ya karena kan dia juga sempat dikendaliin sama si Bosok itu ya temennya, Bosok cewek itu lupa namanya apa ya. Jadi pokoknya juga sambil mengamuk ini pun juga rasa-rasa Car Ranger-nya pun juga betul-betul terasa gitu ya. Jadi ada kocak juga ini. Nah, di sini ada sesuatu hal yang cukup menarik atau aneh kayaknya ya. Jadi di sini ada si Shining Knife sama Sweet Cake ya. Ini susah bener kita bilang ya. Ini kita bilang Mr. Miss aja kali ya. Si Mr. Mr. Cake sama Miss Cake adalah ya kan. Soalnya susah banget ya kan harus Shining Knife lah, Sweet Cake lah gitu ya. Mr. Knife ini ya. Jadi si Mr. Knife ini tuh dia kayak coba ini lah kayak nenangin gitu karena senteriknya udah diambil, yang Gingamel itu diambil sama si Goshu Unicorn gitu ya. Jadi itu juga kan sempat diselamatin ya sama Garhyudo ya teman-teman ya. Jadi di sini juga si Miss Cake ya itu betul-betul kayak tertarik gitu ya, bahkan kayak terpana gitu sama Garhyudo ya teman alias si Kwon ini. Jadi kayak mau nikah gitu ya. Nah, apakah ini juga jadi tanda ya teman kalau misalkan nanti bisa aja renggang ya kan hubungan antara Mr. Knife sama Miss Cake ini itu bakalan berpisah kah mungkin tubuhnya tuh jadi dua mungkin ya. Soalnya juga mungkin si Mr. Knife ini tuh bakalan tobat duluan atau gimana gitu ya. Soalnya ya Mr. Knife sama Miss Cake ini bakalan ada perseteruan mungkin sama Goshu Leon atau Goshu Unicorn. Iya nggak sih? Soalnya kalau Goshu Leon itu juga bisa dibilang sama Boket, kalau si Garhyudo ini tuh sama si Miss Cake ini, Goshu Unicorn itu sama si Mr. Knife. Iya nggak sih? Ya kan? Berarti nanti kalau ada perseteruannya atau ada hubungannya ya berarti kayak gitu loh ya temennya. Soalnya juga kalau untuk battle-battle saat ini pun juga kan rata-rata didominasi sama Universe Senshi sama No One itu ya temennya. Kalau belum ada nih kayak Buraidan itu betul-betul kayak misalnya kalau kayak kemarin kan si Tono sama Garhyudo ya temennya. Kalau misalkan yang lainnya tuh ya kita belum lihat nih duel yang betul-betul yang 1 lawan 1 ini ya. Jadi ini juga pastinya mereka terjebak ya temannya, dan di sini membuat Ryugi marah besar ya temannya karena juga ngelihat si Shoko ini tuh dia khawatir, memang betul ya kan, dan betul-betul normal gitu, dia tuh khawatir terhadap keselamatan dari si Ryugi ini, tapi malah kelewatan batas ya temannya. Bahkan juga di flashback ini pun juga kita kasih tahu ya temannya, Shoko ini tuh awalnya mungkin dia dibuat menderita ya teman sama si tuannya, atau dalam tanda kutip ya sama ayahnya Ryugi ini mungkin ya. Jadi dia juga sempat berbuat salah gitu ya, dan juga dihukum, tapi di sini juga dihibur lah sama si Ryugi ini gitu. Jadi membuat si Ryugi ini tuh melengkapi kehidupan yang suram dari si Shoko ini gitu ya. Jadi mungkin dari para maid yang ada mungkin ya, si Shoko ini tuh mungkin yang paling menderita atau mungkin paling sering kena hukum mungkin ya. Jadi kan maid kan pasti banyak lah gitu ya di rumah orang kaya gitu, atau mungkin rumah orang bangsawan gitu ya. Jadi si Shoko ini tuh mungkin yang paling menderita mungkin karena sering kena hukum lah atau gimana gitu ya. Jadi di sini juga yang betul-betul membuat Ryugi langsung berubah ya teman, dan ini juga keren sekali ya teman-teman ya. Nggak perlu pakai klep-klep yang dance seperti apa ya teman-teman ya. Cukup satu klep aja bisa ya teman-teman ya, dengan yang sangat elegan ini ikannya. Jadi ini juga mempersingkat aja lah gitu ya, karena kan dengan sekali klep juga bisa kan, nggak perlu pakai dance ya kan ya, maksudnya nggak perlu pakai yang puter sana ya kan, puter sini gitu. Jadi cukup situ aja, dan buset ini keren banget bro. Henshinnya si Goshu Trano ini ya, ini berasa kayak si Ryuginya kayak bersatu sama T-Rex-nya loh ya temennya. Jadi ini asli ya, gokil banget nih untuk perubahan dari si Bakugami Ryugi ini ya. Dan akhirnya ya untuk arak-arakan dari cheerleader ini tuh kembali lagi ya temennya.
Dan pastinya Ryugi versus Shoko beraksi lagi ya teman ya. Jadi sini pun juga adu skill ya kan ya, untuk pertempuran kali ini pun juga betul-betul dimenangkan banget ya teman, diunggulkan sekali untuk pertempuran ya kan dari si Shoko dan juga si Ryugi ya teman. Dan di sini berakhir dengan kemenangan si Goshu Tirano lagi ya teman ya, dengan kekuatannya itu ya. Jadi betul-betul berhasil menyelamatkan Shoko dari kekuatan darknya ini ya. Akhirnya battle berlanjut teman. Di sini semuanya ya, di sini Terano nggak ikut ya teman, karena dia juga percaya ya, Kokoro percaya untuk 4 member Ghost ini tuh berhasil ya kan, untuk mengalahkan mereka ya kan, terutama ya Fire Candle lah ya kan, Mr. Knife sama Miss Cake ini, dan juga Karyudo ya. Ujung-ujungnya juga si Miss Cake-nya juga tahu lah gitu ya, ketahuan juga sifat Karyudo, jadinya nggak suka lagi itu sama Karyudo ya, karena sifatnya juga ya, namanya juga ring hunter gitu ya, dia juga suka memburu gitu ya. Jadi lihat aja gitu ya, bahkan juga di sini dia juga summon ya untuk Hurricane Red dan juga Red Falcon ya di sini. Jadi waduh, ini temanya burung semua lagi ya, ternistakan semua ini ya untuk Sentai Red bertema burung ya teman ya, kecuali Jetman ya teman, karena kan Jetman dipakai sama siapa ya, Jetman si Huiru ya kalau salah ya. Terus juga pastinya si Unicorn ya di sini, Ghost Unicorn dia juga menggunakan kekuatan Gingaman ya temennya. Jadi Gingaman ya kan yang kayak Gingaret yang keren banget asli ya. Tapi jujur aja ya teman, Gingaret sama Gingapink itu helmnya sekilas mirip ya temennya. Soalnya juga kayak untuk posternya helmnya tuh juga kayak untuk cewek ya teman. Pas dipakai sama Sumino ini, kenapa cocok juga ya temennya untuk poster cewek ya temennya, karena lihat juga ya temennya untuk dari serangan yang Hono no Tadagami ini di combo ya dengan Unicorn Drill Go ini, jadi Hono no Drill Tadagami, dan bahkan ya posisi dan juga posenya pun juga cocok aja gitu ya untuk poster untuk cewek ya temennya. Jadi semoga aja nih Sumino punya temen nanti ya, masa ya cuma Gosho Polar doang ya temennya. Jadi semoga aja nanti ada extra hero lah gitu ya, nanti misalnya Bokwet mungkin tobat ya kan jadi Ranger mungkin ya, atau mungkin nanti ada Ranger baru ya kan, atau penantang baru, atau mungkin Gosho Polar nanti dia punya adik mungkin ya, adik cewek mungkin. Siapa tahu gitu ya. Jangan-jangan nanti kan ada Ranger cewek lagi ya kan ya. Dari era Reiwa kayaknya nggak ada lagi gitu ya. Dari era Heisei ya jadi ya. Era Heisei itu kan Ranger yang extra hero yang cewek itu kan baru ya nih. Ada si apa namanya, Go on Silver, sama yang Kaiser Silver itu ya teman, yang si Flynn kan ya, walaupun cuma di stage doang, sama di spin offnya Kaiser sama Gokaiger juga sih ya. Dia kan pernah jadi Kaiser kan, dia minjem gitu ya untuk kekuatan si Kaiser juga itu. Nah pastinya juga pertempuran berlanjut di sini ya, dengan Mr. Knife dan juga Miss Cake ini juga langsung hadapin si Ryugi ya temannya, dengan seluruh kekuatannya dan juga kepercayaannya dengan si Tiga Sword sama ya. Dia berhasil gitu teman untuk membagikan kekuatan terpendamnya di sini ya. Dia juga bisa berkomunikasi dan Tiga Sword pun juga merespon namanya di sini. Di sini pun juga langsung ya, dengan kekuatan yang sangat mantap langsung membulatkan atau membuat donat di sini ya. Jadi kue donat ya jadinya ya. Jadi kuenya udah dibuat bulat jadi kayak kue donat jadinya ya. Jadi udah langsung bolong gitu ya. Gokil. Tiga Sword Yellow berhasil menang dan akhirnya berpisah juga ya teman ya. Jadi perpisahan ini pun juga ya mirip banget kayak si Red Racer sama Zonet ya temennya. Zonet pun ya itu kan villainnya pun juga nggak betul-betul villain juga sih ya kan, dia juga bisa jadi baik loh temennya Zonet. Terus juga si si Shoko ini ya, jadi ini aktrisnya pun juga apa ya, seneng gitu ya, karena pas jadi boso Red Racer itu dia juga bisa teriak-teriak gitu ya, bisa kayak betul-betul rampage gitu ya. Jadi betul-betul enak lah kan yang ngeliat chemistry dari si Shoko dan juga si Ryugi ini ya teman. Jadi nice lah temannya untuk kita lihat bagaimana episode yang berfokus ke Ryugi ini, dan sampailah dibuat shrine yang betul-betul dibuat khusus ya teman untuk si Tiga Sword ini, sampai Tiga Swordnya pun hidup ya temannya. Dan mungkin yang nggak dilihat sama yang lainnya pun juga cuma si Ryugi aja tuh bisa ngelihat si Tiga Swordnya bisa hidup ya temennya. Mungkin yang orang lain tuh kayak apa sih ini orang gak jelas gitu ya. Jadi di sini juga berlanjut teman ke episode 15, dan ternyata bener ya temen ya, di sini 3 Jun mau menikah dengan si Tiga Sword ini ya. Mungkin juga Tiga Sword ini pun juga punya rencana gitu ya untuk dalam tanda kutip ya
tujui ya temennya untuk pernikahan ini, tapi ya harus ada sesuatu juga yang harus dilakukan gitu ya. Dan di sini juga debut untuk senjata dari Garuda ya kan, yang mirip banget dengan Wolf the Caliber ya. Jadi di sini juga kita lihat ya teman untuk seperti apa caranya gitu ya. Dan juga di sini Mr. Knife dan juga Miss Cake ini pun muncul lagi di sini. Terus juga di sini Riku ketemu sama Bowquet ya kan, ini entah betulan atau cuma mimpi doang gitu ya. Terus juga di sini ada Tega Jun siap juga untuk bangkit ya teman. Jadi ini nanti episode 15 bakalan duel antara Tega Jun versus Tega Sword Deka Claw ya teman ya. Jadi betul-betul wah luar biasa ya teman ya. Jadi di sini juga kita lihat teman untuk debennya seperti apa nih ya. Mari kita baca teman untuk beberapa info terbaru dari Goshider ya. Jadi di sini kita lihat teman episode 15 berjudul Stop the June Bride, dan juga ini referensi ke endingnya dari Google Five yaitu Stop the Battle. Nah ini maksudnya juga kenapa di bulan Juni ya teman ya. Jadi itu maksudnya kan ada referensi ke Dewa Juno ya teman, atau Dewa Keberuntungan, untuk maksudnya pasangan-pasangan yang mau nikah di bulan Juni itu bisa dapat ya keberkahan lah atau keberuntungan lah gitu ya. Terus juga untuk beberapa hal ya di sini, aktor Navar Kendall itu juga sempat foto ya temannya bareng si Gengaman yang Goshunikon kan, berarti ya ini sama sweet actressnya si ini ya, si Ayumi Shimozono berarti ya, karena kan juga dia kan jadi Goshunikon ya, atau mungkin sama sweet actor lain mungkin ya, si Yume Sakanashi mungkin ya kan. Terus juga Gengaman tuh favoritnya gitu ya. Nah, today blog hari ini, jadi Shoko dan juga Ryugi ini ya bisa dibilang juga sebagai hanya sebagai tuannya gitu ya, atau punya perasaan yang lebih gitu, karena juga dia kan betul-betul super khawatir gitu ya. Jadi kayak ngelihat tuannya tuh ngapa-ngapain tuh dia juga nggak boleh ada yang nyentuh gitu ya. Di episode berikutnya, setelah mengetahui tujuan sebenarnya dari pernikahan, ceritanya akan menuju titik balik. Titik balik berarti tentang pernikahan yang dimaksud itu seperti apa ya teman ya. Ryugi membicarakan atau berbicara ore kan ya, atau cara yang mungkin lebih apa ya, ke arah yang lebih baik gitu ya. Mungkin nggak sopan juga sih ya, maksudnya nggak betul-betul formal juga gitu ya, kayak aku dalam bahasa Jepang, tapi dia juga menunjukkan betapa dalamnya gitu hubungannya dengan si Shoko ini, yang bukan hanya sekedar ya pelayan biasa gitu ya. Hoeru juga datang ke filmnya pada saat dia juga ngelihat untuk si Kanda juga gitu ya. Dia juga sempat praktis ya kan untuk si clapnya itu di syuting filmnya. Nah ini juga di paragraf pertama gitu ya, itu juga tertulis untuk titlenya. Itu mungkin paragraf kedua tuh juga berbicara tentang 5 prajurit pemberani menunggang kuda menuju kota. Oh oke. Penunggang kuda menuju kota berarti ini tentang genggaman sekali ya teman ya. Direktur Tanimoto juga yang menulis Village of the Gasford itu ya teman, jadi juga menulis untuk nama yang ada di kafenya juga gitu, berarti ini village tuh kayak ya tempat kafe lah gitu ya. Terus juga untuk karakter nama Boso Red Racer itu dari jaket itu kan tuh satu Boso Anzen alias Rampage Safety ya. Oke. Terus juga Boso Red Racer Bat itu namanya adalah Kugi Magic Bat. Fiendish Magic Bed itu representasi ke guru magic ya mungkin ya, karena itu nama kekuatan tuh guru magic. Oh kalau Bumbucer itu guru maju. Oke. Unik juga ya namanya ya. Terus juga untuk bagian yang si Kwon sama si Miss Sweet Cake ini kan dia kan sempat lihat kayaknya untuk apa hubungan mereka, apa namanya, bagian adegan hubungan ini ya. Jadi mereka juga kagum dengan penampilan si Rina Ueda ya sama si Tomoka Suzuki ini tuh kayak perfect sekali gitu untuk mengisi rumpang komedinya. Terus juga untuk lagi istirahat gitu ya kan, mereka juga sempat bermain gitu ya untuk direktur dan produsernya itu juga antusias gitu untuk aksi berikutnya, dan juga sempat melakukan sesuatu hal yang tak terduga. Nah, Kanda juga memberikan sesuatu lah kan ke perannya ke Ryugi ini, mau coba take off his ring kan seperti samurai gitu ya, yang kayak take off his sword. Clapnya Ryugi pun juga cuma satu clap aja kayaknya, karena juga mau nunjukin wishnya untuk nyelamatin si Shoko ini gitu ya. Jadi untuk
siap itulah kayaknya untuk menyelamatkan si Shoko ini. Pas Ghost Shooter ini pun juga challenge ke enemy itu juga dia betul-betul punya nama gitu, yaitu Owen Kukan alias Cheering Space namanya ya. Oh, Owen Kukan namanya ya, Cheering Space. Jadi kayak ruangan khusus untuk di cheer up lah gitu ya, untuk diperkenalkan rokoknya gitu ya berarti ya. Untuk pertama kalinya Owen Kukan untuk Ghost Shooter Rano. Oh, Owen Kukan namanya ya. Jadi Tanimoto pun juga yang tugas gitu ya untuk battle robonya ini ya, di tempat yang terbuka bahkan ya. Lalu juga pertama kalinya dia juga syuting 3 sword untuk bersama Ryuki bersama-sama gitu ya. Jadi dia juga punya acting yang cukup baik gitu ya untuk bersama si 3 sword ini. Terus juga Rima Matsuda ini pun juga senang gitu ya bisa acting di sini ya. Dia juga betul-betul bisa mengamuk ya temennya. Kalau di Ultraman Second tuh dia ngamuk tuh karena dirasukin sama Celebro ya temen ya. Dia juga pas berubahannya pun juga suka gitu karena dia juga pengen banget jadi superhero kan, super sentai gitu ya. Jadi dia juga bisa berteriak sekuat-kuatnya gitu ya, karena dia juga betul-betul suka gitu sampai suaranya hilang gitu ya karena saking semangatnya gitu ya untuk berteriak-teriak gitu. Luar biasa ya temen ya. Oh iya, sekedar info aja teman, jadi ini juga ada Blowkiss ya teman ya untuk Spider Comoros, dan juga pastinya Tarantula Knight ya teman ya untuk edisi Galaxy versionnya ini ya. Jadi juga betul-betul banyak sekali yang tak terduga di sini ya. Dan juga kita masih tunggu ya teman untuk user dari si Ghost Shooter ini tuh siapa gitu ya. Nanti kita akan update ya kan ya untuk mungkin di pembahasan episode 16 mungkin, atau mungkin dengan pembahasan scan-nya ya kan, semoga aja dalam waktu dekat lah gitu ya. Nah, di sini ada screening untuk beberapa film dari Toei juga di Thailand ya teman. Dan juga tadi kan ada ini ya temennya untuk guest star-nya itu si Erika Murakami kan ya. Jadi pas dia ke Thailand pun juga lihat outfitnya juga bagus kan ya. Jadi berasa kayak orang Thailand ya temennya. Kayak Lisa Blackpink jadinya ya visualnya ya. Nah, kita balik lagi teman, di sini juga masih ada Blowkiss dari Kyoryuger ya teman. Kyoryuger di sana mah masih viral ya, masih hits gitu ya. Bahkan di poster 50 CT aja Kyoryuger di paling depan loh temennya, barengan sama Goshuret Goshuwolf gitu. Saking populernya gitu ya. Jadi semakin mantap ya. Apalagi juga dengan di sini ada versi King Oja-nya gitu ya. Gua kata Oja, Tombo Oja, Kamakiri Oja gitu ya. Semakin mantap gitu ya. Dan keren banget asli. Jadi di sini juga semakin goks gitu ya dengan desainnya gitu ya. Dan ini versi yang power up gitu ya dengan kekuatan animals mereka gitu ya. Jadi ini juga ada versi Defender versionnya gitu. Dan ini ada Dream Greeting ya. Jadi ini untuk perkumpulan seluruh Sentai gitu ya, dari era Showa mungkinnya sampai ke era Reiwa. Nah, ini ada tambahan aja ya teman, jadi biar lebih lengkap dan juga ya lebih bagus aja kan. Dan ini juga saya lupa letak di pembahasan link satu waktu itu ya teman ya. Jadi ini adalah close up ya teman dari super gatai ya teman di sini, yaitu adalah Tiga Sword Whiteburn ya kan ya. Dan ini juga ya kayak Gigan Resoldier ya, Gigan Kishiryu lah gitu ya. Dan ini kayak penggabungan dari Mekana juga. Dan ini ya pergabungannya itu ya cuman kayak 3 swordnya itu diletakkan di atas ya teman ya, dan dijadiin meriam doang ya. Dan yang uniknya nih, kepalanya dari si Godban ini itu jadi kayak logonya Ghost Shooter ya teman, kayak ada 5 jari gitu ya. Terus juga untuk yang rednya itu di bagian bawahnya gitu ya. Jadi ini yang paling kerennya itu ya ini kayak warna biru-birunya itu ya kan, clear partnya itu, dan juga kayak bentuk kotak-kotak yang simetris itu bagus banget asli ya. Jadi ini kayak ini deh ya, Jutei Daishujin ya kalau salah namanya ya. Jadi bukan yang gabung sama Dragon Ranger itu loh teman ya. Jadi betul-betul bagus banget kayak King Express Zabion ya teman ya. Betul-betul mirip banget asli. Nah ini nih, yang sini aja ini keren banget asli, gokil nih yang ngebuat mekanya ya. Betul-betul nostalgia lagi sama Kiramager ya temen ya. Kayak warnanya pun juga mirip banget kayak Kirame Express Zabion gitu ya. Jadi ini juga kepalanya tuh ya temen ya. Jadi dari si cincinnya ditambah bagian kepalanya tuh, jadi kayak ini ya temen ya, jadi lebih gagah ya temen ya. Nah ini juga untuk gabungan lainnya teman. Nah ini bisa disatuin juga dengan si Tegajun ya teman. Jadi namanya jadi Tegajun
Whiteburn namanya ya. Jadi Tegajun juga mungkin bisa ambil alih ya teman, dan sebenarnya kita pernah bahas juga ya teman di rumor kalau misalkan karakternya ini pun juga mungkin bisa netral ya teman ya, bisa berpihak kemana aja gitu, karena Tegajun aja bisa dipakai ya teman ya. Atau ya karakter dari si Goshu Polar ini tuh ya sebenarnya memang netral, tapi dia juga bisa ngelawan si orang yang mungkin mengganggu tujuan dia gitu ya. Jadi kalau Jeremy ya, contohnya Jeremy itu dia juga berusaha untuk mendamaikan dua pihak dan mengembalikan kembali kerajaan Bagnar itu yang dihapus dari sejarah. Kalau di sini ya kita nggak tahu ya kan bagaimana, apakah mungkin mau coba mendamaikan Tegajun ini, atau mungkin mencari pacar Tegajun ini daripada Tegasort mungkin ya, atau bisa dibilang juga menjadi penengah ya teman ya, atau bisa juga menjadi bagaimana titik lahirnya dari si Godborn ini gitu ya. Mungkin enggak lah sih kan ya, mungkin juga memang entitas baru dari suatu anta berantah gitu ya. Jadi memang betul-betul kita patut tunggu ya seperti apa, bagaimana cara munculnya ya kan ya, dan pastinya bagaimana penerapannya di sini ya. Jadi ini juga semakin keren ya kan, detail-detailnya tuh. Bagian belakangnya ya kan, jadi kayak bisa digonta-ganti kan ya untuk bagian part-part dari Godburn sama si Tegasunnya kan. Jadi sumpah bagian ini guys, ini keren banget bagian tengahnya ini loh, gokil sih. Gokil banget ya teman. Jadi seperti ini juga bisa ya teman digonta-ganti ya, jadi bisa dibongkar pasang juga gitu. Oh my god, kepalanya itu loh, oh my god, maskotnya itu ya teman ya. Jadi betul-betul keren di sini tuh. Ini yang Tegasort Whiteburn-nya di sini betul-betul keren. Dan ini adalah close up dari Godburn-nya ya teman. Jadi ini pas mode robotnya ya. Ini ada CB Akuma Go. Jadi ini juga yang paling unik kan. Ini kirain kayak anjing tapi ternyata beruang ya. Beruang apa nih ceritanya ya. Jadi ini juga bagian kakinya kan. Jadi bisa dibuka bagian atasnya nih, cincinnya kan, polaring namanya ya. Jadi ini juga disatuin ke situ, terus juga bisa digatai karena diangkat ke atas tuh ya, jadi bisa dibongkar pasang juga gitu ya. Jadi seperti ini teman untuk detail-detailnya ya. Ini kayak logo Smile nggak sih nih, kayak mata, hidung, Smile gitu ya, baru sadar saya. Jadi bisa seperti ini kan ya untuk gimmick-gimmicknya, yaitu bisa dibuka gitu ya, jadi gokil. Ini nih yang kita tunggu ya teman, kayak ditunggang gitu ya teman ya. Apakah bakalan unik ya gimmicknya, semoga aja bagus ya teman. Oke teman, itu pembahas kita untuk episode kali ini teman, dan wah sudah panjang sekali ya teman. Jadi kita udah ditambahkan dengan info terbaru dari blognya, dan juga info tambahan lah teman dari Mecha Godburn itu, dan juga si Akuma Go. Oke, sampai jumpa membahas kita di next video. Goodbye.